Dukun atau orang pintar adalah istilah tradisi yang secara umum dipahami dalam pengertian orang yang memiliki kelebihan dalam hal keterampilan atau kemampuan supranatural yang menyebabkannya dapat memahami hal tidak kasat mata serta mampu berkomunikasi dengan arwah dan alam gaib yang dipergunakan untuk membantu menyelesaikan masalah di masyarakat seperti penyakit, gangguan sihir, kehilangan barang, kesialan, dan lain-lain. Bismillah, lam yakun Allah al-samad. Aikun kata Nabi, labaikun kata Jibrail. Cahaya rupa, cahaya sukma. Istilah dukun biasanya digunakan di daerah pedesaan, sedangkan orang pintar atau paranormal adalah istilah yang baru digunakan dan sering digunakan di daerah perkotaan. Namun saat ini istilah orang pintar ataupun paranormal lebih biasa dipakai sebab kata dukun banyak diasumsikan negatif, padahal istilah dukun lahir dari akar budaya asli Indonesia. Satunya, kita jadi dukun ini mau sabar. Kedua, mau tahan. Nah, ketiganya, kalau saya ini tengah malam ke apa dipanggil orang, oke, saya anggap anaknya. Jadi sabar ini kan banyak. Nah, kalau waktu kita kerja, misalnya ini kerja, panggil, so, sini kan banyak Pak Oso, tolong anak saya tidak sehat, ya lepas dulu, kita pergi, jangan kita merengut, itu salah. Jadi harapan orang itu tidak tiba, harapan kita pun tidak tiba. Kalau kita dengan senyum, artinya orang, ya saya pergi. Nah, cuma kau yakin dengan kata-kata ini, dan yakin aku nyampi anak kau. Jadi Tuhan itu kan pasti melindungi kita dan memberi rahmat kita. Dukun dalam pengertiannya yang asli tidak mengenal istilah orang pintar maupun paranormal, sebab nama mereka sudah mengakar di masyarakat, bahkan sejak ratusan tahun yang lalu. Biasanya para dukun ini tidak mematok tarif, sebab mereka ikhlas menolong tanpa meminta imbalan. Jikalau ada, itu hanya pemberian atau hadiah dari pasien semata. Adanya pengobatan medis atau modern dan asuransi kesehatan, terutama di daerah pelosok, tidak dapat menyingkirkan eksistensi pengobatan alternatif melalui dukun. Penyembuhan penyakit secara non-medis tersebut masih dipraktekkan dan masih menjadi pilihan utama masyarakat karena lebih mudah dan lebih murah serta melekat dalam akar budaya mereka. Misalnya di Pulau Karimata, para dukun yang membantu menyembuhkan penyakit sangat dibutuhkan dan dihormati oleh masyarakat di sana, sehingga mereka memegang peranan sosial yang cukup penting. Lihat kita cuma mereka yang bersangkutan yang sakit, lihat tetap mau bagus Pak. Mau selamat gitu. Kita menolong karena Allah, bukan untuk guna-guna yang tidak tentu wudu itu. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Enak. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya baca Fatihah 3 kali. Baru saya tolong, ya Allah ya Tuhanku ya Rabbal alamin. Ini belum dijampi, ini belum apa tu? Belum mati hantu-hantu setan ini belum dipanggil nih. Minta tolong. Setelah berhadapan rasanya meyakinkan Tuhan itu terhadap saya depan saya, baru saya manggil. Tuhan jampi itu hantu setan ini tahu ditolong ini, kalau kau salah tolong ini, tidak bisa gitu. Itu cerocoh nama kan. Jadi saya tiap-tiap walaupun sebesar ini, walaupun air sejari, saya bismillahirrahmanirrahim. Bacakan dulu. Baru saya minta tolong. Ada dan tiada ini Tuhan. Misalnya, di kayu ini, orang itu pernah ngerja kayu ini, tolong salah anak-anak kampung ini. Tolong maafkan. Tapi saya dah berpadah dengan Tuhan, menyertakan Tuhan. Hantu setan ini di bawah naungan Tuhan. Orang-orang yang datang pada dukun di Pulau Karimata ini menganggap para dukun juga sebagai tetua atau sesepuh yang dianggap bijaksana dan dapat menjadi panutan dalam hidup keseharian mereka. Kedudukan dukun di Pulau Karimata sama dengan tokoh masyarakat ataupun tokoh agama seperti para ustadz, para kiai, atau ulama sepuh yang lainnya. Kita semua ni sedang menuju pendakian, menuju jalan yang maha kuasa. Janganlah terlalu membawa beban dalam menuju perjalanan suci ini. Di Pulau Karimata ada ritual tahunan yang disebut dengan Semah Laut.
pada acara ritual ini melibatkan 7 orang dukun serta semua komponen masyarakat, sehingga pada acara ritual Semah Laut dipastikan tidak ada aktivitas masyarakat di bidang ekonomi, baik nelayan maupun petani atau kebun. Barang ini yang dibikin untuk Semah Laut ini, sebelumnya saya ada di dalam dunia, di sini di Kalimantan ini sudah adalah terjadi Semah Laut untuk mendekatkan rezeki yang jauh, baik ikan, cumi, kepiting, yang para pemancing nelayan di laut. Jadi arti semah itu untuk memanggil rezeki tadi itu ikan, kepiting, artinya itu cumi yang barang di laut, baik pun di darat. Artinya kayu-kayan yang di darat, bukan di laut saja nih, di darat pun okey, sama-sama juga, supaya anak buah kita aman, anak ulat, kalau dulu kata-kata anak tu anak ulat, jadi aman untuk mencari, tidak ada itu ininya. Tampaknya masyarakat di sana lebih patuh pada aturan yang telah mereka sepakati bersama. Di sini para dukun sangat besar peranannya, sebab sebagai salah satu penentu dari sebuah keputusan. Hal semacam ini secara budaya telah turun-temurun dilakukan oleh masyarakat Pulau Karimata. Pada saat ini, dukun dan perdukunan merupakan suatu yang dilema. Pada satu sisi dipandang sebagai profesi yang negatif, akan tetapi pada sisi yang lain memainkan peranan penting dan dinamis dalam sistem sosial, budaya, bahkan politik. Mengabarkan syirik, syirik perbuatan ini. Pertama kali saya memegang ini kemenyan, saya harus membaca 3 kali Fatihah. Dan saya walaupun di sini, saya tidak pernah terus, ini hantu ini setan ini tolong buat ini. Tidak. Harusnya Fatihah 3 kali, kita menyelamatkan diri kita, berdamping dengan Tuhan. Tuhan ini menyertai permintaan kita. Minta baik, insya Allah diberi baik. Minta jahat, diberi jahat. Tapi resiko kita kalau jahat. Berikut kami sajikan sejumlah kategori dukun yang dibagi 12 jenis dukun. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dukun beranak atau disebut dengan dukun bayi yang berperan seperti bidan dalam membantu proses persalinan. Yang kedua, dukun pijat atau patah tulang yang berkeahlian dalam pijat memijat, membantu menyelesaikan masalah pada tubuh atau anggota tubuh yang sakit. Misalnya badan pegal atau kaki kesleo, terjatuh atau kecelakaan. Yang ketiga, dukun parewangan atau dukun tiup atau yang disebut juga dengan cenayang yang dapat bertindak sebagai medium atau perantara agar dapat berhubungan dengan makhluk gaib atau alam gaib. Di samping keahlian utama dalam mengobati berbagai macam penyakit, mulai dari penyakit fisik, mental, spiritual, dan juga berkaitan dengan aspek sosial. Yang keempat adalah dukun cala yang membantu proses khitan atau sunatan. Yang kelima, dukun wiwit yang membantu pada ritual pemungutan hasil panen atau spesialisasi pada upacara ritual. Yang keenam, dukun pengantin yang membantu pada acara ritual dan upacara pernikahan. Yang ketujuh, dukun nujum yang ahli dalam peramalan atau menggunakan angka dan metode numerik dalam perhitungan hari baik untuk melangsungkan pernikahan, memulai bisnis, ataupun perhitungan yang lainnya. Yang kedelapan, dukun sihir atau dukun tenung atau dukun santet yang merupakan ahli sihir. Yang kesembilan, dukun susuk yang memiliki keahlian dalam menggunakan jenis logam tertentu atau batu khusus. Yang kesepuluh, dukun jampi yang merupakan jenis dukun yang memanfaatkan tanaman herbal dan tanaman masyarakat asli lainnya untuk menyembuhkan orang. Yang kesebelas, dukun japa mantra yang berkeahlian dalam memberikan mantra-mantra atau jampi-jampi. Yang kedua belas, dukun siwer yang memiliki keahlian khusus dalam mencegah sebuah keadaan alam yang pada waktu tertentu tidak dikehendaki. Tidak semua keahlian dalam setiap jenis dukun dimiliki serta dilakukan oleh seorang dukun. Umumnya seorang dukun memiliki semua kapasitas perdukunan tersebut, kecuali dalam hal pijat serta persalinan. Jenis dukun khitan juga tidak dimiliki oleh setiap dukun, sebab kemampuan dukun khitan lebih cenderung menekankan ke bidang pengobatan daripada hal gaib. Jadi tidak semua dukun memiliki kemampuan yang sama. Hal ini sama dengan dokter yang memiliki spesialisasi terhadap penanganan sebuah kasus.
Dari uraian jenis dukun di atas, semoga kita bisa bijaksana dan mengambil manfaat dari apa yang terjadi di sekitar kita mengenai fenomena dukun yang merupakan bagian dari salah satu akar budaya Indonesia. Kita boleh memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Namun kita tak lantas harus merendahkan profesi dukun, sebab pada dasarnya para dukun merupakan orang yang berjasa bagi perkembangan sosial dan masyarakat di Indonesia. Jikalau ada yang tidak baik dari dukun, maka ia adalah oknum yang tak lebih seperti pada profesi lainnya yang juga terdapat pada oknum yang buruk itu.